Sepintar apapun kita, sejago apapun kita, ada tempat-tempat di mana logika itu gak ada harganya. Ada saatnya di mana kita dipaksa percaya, suka atau nggak suka. Untuk nama tokoh dan beberapa lokasi telah kami samarkan. Selamat datang di Scary Note. Oke, jadi ini semua berawal dari si Irwan. Umurnya 29 tahun dan dia ini tour guide gunung profesional. Bukan kaleng-kaleng, ini kerjaan utamanya. Cerita ini dimulai di rumahnya di Cirebon. Hari itu dia baru dapat konfirmasi kerjaan. 3 klien mau naik ke Ciremai lewat jalur Palutungan. Buat Irwan ini, ya ampun, ini kayak kita disuruh beli garam ke warung sebelah. Rutin banget. Dia langsung nyiapin peralatannya. Carrier-nya yang mahal itu dia tata dengan efisien. Headlamp dicek, jaket Gore-Tex dilipat rapi, GPS dikas. Dia kerja cepat, metodis, kayak tentara nyiapin senjata. Sambil kerja, dia ngelirik aja ke tumpukan buku catatan di mejanya. Itu buku-buku log klien sebelumnya. Puluhan, mungkin ratusan nama. Dia udah lupa semua. Ini cuma angka, cuma kerjaan. Dia nggak mikir apa-apa lagi selain, oke, kerjaan beres, dapat bayaran. Dia nggak tahu kalau perjalanan kali ini bakal jadi yang terakhir. Setidaknya, yang terakhir buat Irwan yang dia kenal. Dah lama setelah itu dia berangkat ke titik kumpul, masih di Cirebon. Dia jemput 3 kliennya ini. Semuanya kelihatan masih muda, mungkin baru pertama kali naik gunung yang serius. Nah, pas di mobil suasananya masih biasa aja. Ngobrol-ngobrol ringan, tapi kelihatan salah satu kliennya ini yang paling kurus, kayak nahan gugup. Dia dari tadi lihat-lihat keluar jendela ke arah puncak gunung yang kelihatan samar-samar. Akhirnya dia nyeletuk, "Mas Irwan, Ciremai ini katanya angker ya?" Dia ngomongnya pelan, kayak takut salah ngomong. Irwan yang lagi fokus nyetir langsung ketawa. Bukan ketawa ramah, tapi ketawa yang remehin. "Hahaha, angker. Mas, denger ya," katanya sambil ngelirik dari spion tengah. "Saya ini udah ratusan kali naik turun Ciremai. Ratusan. Itu semua cerita buat nakut-nakutin pendaki amatir yang manja. Biar mereka nggak buang sampah sembarangan." Dia senyum miring. "Tenang aja. Kalian sama saya. Kalian percaya aja sama saya. Saya profesional." Kalimat percaya saya itu dia ucapin kayak mantra. Klien yang tadi nanya langsung diem, kayak ngerasa bodoh udah nanya. Disinilah arogansinya mulai kelihatan. Dia nggak cuma percaya diri, dia sombong. Dia menempatkan dirinya di atas semua cerita rakyat, di atas semua kearifan lokal. Perjalanan lanjut, mereka akhirnya sampai di base camp Palutungan, tempat di mana semua pendakian dimulai. Mereka turun, udara sore itu udah mulai dingin. Irwan langsung jalan cepat ke pos registrasi, ngurus simaksi. Di dalam pos registrasi yang sederhana itu, Irwan nyerahin KTP klien-kliennya. Petugas jaga, bapak-bapak yang udah kelihatan berumur, ngambil data mereka. Dia ngitung satu-satu. 1, 2, 3. Sama mas, 4 ya? Petugas itu berhenti nulis. Dia ngangkat kepalanya, natap Irwan. Ada keraguan di matanya. "Mas, ini rombongannya cuma berempat?" Tanyanya suaranya pelan. Irwan yang lagi sibuk ngecek tali sepatunya cuma ngangguk. "Iya pak, bertiga klien saya, 1 saya, 4. Petugas itu ngehela napas. "Mas, yakin ini mau naik cuma berempat? Jumlah genap itu pantangan mas di sini." Bapak itu nekanin kata pantangan. Ini bukan sekedar saran, ini peringatan. Tapi Irwan, dia cuma ngibasin tangan, seolah musir lalat. Dia bahkan gak natap mata bapak itu. "Ah, biasa aja itu pak," katanya enteng.
Sikapnya itu jelas-jelas nunjukin kalau dia ngerasa buang-buang waktu ngomongin hal ginian. Tepat di saat itu, ada suara lain dari sudut ruangan. Suara serak dan berat. Bukan suara bapak petugas tadi. Mereka semua nengok. Ternyata di pojok warung yang nyambung sama pos registrasi, ada kakek-kakek lagi duduk. Dia lagi ngopi, asap rokok kreteknya ngebul. Pakaiannya sederhana, tapi dari cara bapak petugas tadi langsung nunduk hormat, Irwan tahu ini bukan orang sembarangan. Ini juru kuncinya. Si kakek natap Irwan lurus-lurus. Tatapannya tajam, nembus. "Jangan sombong di gunung, nak," kata si kakek. Suaranya tenang tapi berbobot. Apalagi jumlah kalian pas. Suasana di ruangan itu langsung berubah. Klien-klien Irwan kelihatan makin tegang. Nah, kalau orang biasa mungkin bakal keder atau minimal minta maaf. Tapi Irwan, dia malah tersinggung. Dia ngerasa profesionalismenya diinjak-injak. Dia berdiri tegak, natap balik si kakek. "Saya profesional, Pak," jawabnya ketus. "Saya percaya GPS. Saya percaya data cuaca. Saya percaya skill saya. Saya nggak percaya mitos." Ini udah kelewatan. Dia bukan cuma nolak peringatan, dia nantang. Dia secara sadar di depan juru kunci, di depan petugas, bilang kalau dia lebih hebat dari aturan di tempat itu. Si juru kunci nggak ngejawab lagi. Dia cuma geleng-geleng kepala pelan, terus nyeruput kopinya lagi. Buat dia, urusannya udah selesai. Irwan dengan kesal nambil si Maksi yang udah selesai dicap sama petugas. Masih pagi hari pertama, udara seger banget, matahari mulai naik. Tapi ketegangan di pos registrasi tadi masih kerasa. Irwan buat nunjukin kalau dia yang pegang kendali, langsung ngasih isyarat ke kliennya. "Ayo jalan." Suaranya keras, motong keheningan. Kita buktikan kalau logika lebih kuat dari tahayul. Dia jalan duluan, langkahnya cepat dan sombong, melewatin gapura selamat datang jalur Palutungan. 3 kliennya buru-buru ngikutin di belakang, kayak anak ayam ngikutin induknya yang lagi marah. Mereka berempat, denap, melangkah masuk ke jalur. Dari belakang, si juru kunci cuma bisa ngelihatin punggung mereka yang makin menjauh. Dia nggak ngomong apa-apa lagi. Dia cuma ngehela napas panjang, asap rokoknya diembusin telan. Langkah pertama Irwan di jalur itu udah kayak tanda tangan kontrak. Dia udah setuju sama semua syarat dan ketentuan yang nggak dia baca. Dia udah ngelanggar 2 pantangan sekaligus. Sombong dan bawa rombongan genap. Dan gunung itu denger. Pendakian dimulai. Bener aja, Irwan langsung masang tempo cepat. Dia kayak mau ngebuktiin sesuatu. Dia jalan tanpa nengok ke belakang, ninggalin klien-kliennya yang mulai ngos-ngosan. Siang itu mereka lagi nanjak menuju pos 1. Jalurnya masih gampang, tapi Irwan bawanya kayak orang kesetanan. Dia mau nunjukin kalau dia profesional. Dia mau nunjukin kalau mitos tadi itu omong kosong yang bikin dia lambat. 3 kliennya jelas kewalahan. Mereka pendaki kota, mungkin biasa jogging di Car Free Day, bukan digeber di tanjakan gunung. "Ayo cepet, jalan gitu aja masa nggak kuat?" teriak Irwan dari depan. Dia nggak nawarin istirahat, dia nggak nanya kabar mereka. Dia cuma ngeluh. "Haduh, kalau staminanya begini, kapan sampainya kita?" Katanya lagi, lebih ke dirinya sendiri tapi cukup keras biar kedengeran. Ini bukan sikap seorang pemandu. Seorang pemandu itu ngelayanin, ngebimbing. Irwan, dia cuma pamer. Dalam hatinya dia makin kesal sama klien-kliennya. Dia ngerasa mereka ini beban. Dia ngerasa dia terlalu jago buat mereka. Dia pengen cepet-cepet sampai, cepet-cepet selesaiin kerjaan ini, dan kabur dari orang-orang lemah ini. Mereka akhirnya istirahat juga. Itu pun karena kliennya udah bener-bener gak sanggup jalan lagi.
Mereka berhenti tepat sebelum tanjakan terkenal yang namanya Tanjakan Asoy. Mereka duduk di pinggir jalur, minum. Keringat mucur deras. Irwan berdiri sambil lipat tangan di dada, ngecek jamnya. Kelihatan gak sabar. Tiba-tiba, klien yang tadi gugup di mobil, mukanya makin pucat. Dia diem, kayak lagi ngedengerin sesuatu. Mas Irwan, panggilnya pelan. Denger nggak? Irwan natap dia males. Denger apaan lagi? Klien itu nelen ludah. Itu kayak suara gamelan. Suasana langsung hening. Yang lain coba ngedengerin. Dan bener, dari kejauhan, samar-samar banget, kayak ada alunan musik gamelan. Suara yang sama sekali nggak seharusnya ada di tengah hutan kayak gini. Tapi Irwan, otaknya yang rasional, itu langsung kerja. Dia muter bola matanya. Halah, katanya. Itu paling pendaki lain pakai speaker bluetooth. Norak banget. Udah, ayo jalan lagi. Dia sama sekali nggak ngasih jeda buat mikir. Dia langsung ngasih penjelasan logis. Walaupun penjelasan itu kedengeran maksa banget. Dia nolak buat ngakuin ada sesuatu yang aneh. Buat dia, ini cuma gangguan. Cuma pendaki norak, bukan sesuatu yang lain. Mereka lanjut jalan lagi, ngelewatin Tanjakan Asoy. Tapi omongan soal gamelan tadi bikin suasana jadi agak canggung. Irwan makin ngebut, makin kesal. Dan disinilah gunung mulai ngejawab. Sore itu, cuaca aneh banget. Padahal 15 menit lalu langit biru cerah. Gak ada tanda-tanda mau hujan. Tiba-tiba, dari lembah di bawah, kabut naik. Tapi ini bukan kabut biasa. Ini kabut yang tebal. Naiknya cepet banget kayak didorong sesuatu. Dalam hitungan menit, semuanya jadi putih. Jarak pandang yang tadinya kiloan meter, sekarang cuma 1 meter di depan muka. Kabutnya pekat, basah, dan dingin. Anehnya lagi, kabut ini nggak berisik. Nggak ada suara angin yang bawa kabut. Semuanya jadi senyap, kayak suara mereka disedot sama kapas putih ini. Irwan berhenti. Klien-kliennya nabrak dia dari belakang. Mas, kenapa? Nggak kelihatan apa-apa. Irwan, untuk pertama kalinya, kelihatan terganggu. Dia ngeluarin GPS-nya. Kabut biasa, gumamnya. Tapi tangannya gemeteran dikit pas dia lihat layar GPS. Sinyalnya, yang biasanya stabil, sekarang loncat-loncat. Titik lokasi mereka berkedip-kedip nggak jelas. Ini pertama kalinya alat profesionalnya, Tuhannya, mulai ngecewain dia. Klien-kliennya mulai panik. Suara mereka kedengeran takut di tengah kabut. Kita di mana, Mas? Saya nggak bisa lihat teman saya di depan. Kepanikan mereka nular. Dan Irwan bukannya nenangin, dia malah ikut panik. Diam, Irwan ngebentak. Suaranya kaget, bahkan buat dirinya sendiri. Dia benci kelihatan nggak bisa ngendaliin situasi. Dia benci GPS-nya nggak berfungsi. Dia benci kabut ini. Dan dia benci klien-kliennya yang cengeng. Profesionalismenya, kesombongannya, sekarang lagi diuji. Dan di bawah tekanan, dia ngambil keputusan terbodoh dalam karirnya. Tunggu di sini, perintahnya. Nempel di tebing ini. Jangan bergerak 1 senti pun. Paham? Klien-kliennya cuma bisa ngangguk ketakutan. Saya cek jalur di depan, katanya lagi. Cuma 5 menit. Dia, seorang tour guide profesional, baru aja ngelanggar aturan nomor 1 pendakian. Jangan pernah tinggalkan klien lo. Apapun yang terjadi. Apalagi di tengah kabut pekat kayak gini, dia ninggalin mereka. Dia ninggalin 3 orang yang harusnya dia jaga. Cuma karena egonya, profesionalismenya, lagi terluka. Dia pikir dia cuma mau ngecek jalur. Dia nggak tahu kalau dia baru aja misahin diri selamanya. Dia jalan nembus kabut putih itu. Dia ngitung langkahnya. 1, 2, 3. Dia jalan mungkin sekitar 15 meter. Jalurnya harusnya lurus aja di depan. Dia ngerasa udah nemu jalurnya lagi. Oke, jalurnya di sini, teriak Irwan. Dia ngerasa lega, ngerasa jago lagi. Dia udah nemu solusinya. Dia balik badan, siap-siap manggil kliennya buat ngikutin dia. Tapi
Pas dia balik badan, gak ada siapa-siapa. Klien-kliennya lenyap. Tebing tempat mereka nyender tadi, lenyap. Jalur yang baru aja dia lewatin 15 meter lalu, lenyap. Yang ada di belakangnya cuma kabut putih yang sama tebelnya kayak di depannya. Semuanya sama, gak ada atas, gak ada bawah, gak ada kiri, gak ada kanan. Semuanya putih. "Hei!" teriaknya, masih tenang. "Gak usah bercanda, saya bilang tunggu di situ." Gak ada jawaban, cuma suara napasnya sendiri yang kedengeran berat. Dia mulai ngerasa ada yang gak beres. Ini bukan lagi soal kabut. Jantungnya mulai berdebar. "Bodoh!" teriaknya lagi, kali ini ke klien-kliennya. "Saya bilang tunggu." Dia masih nyalahin mereka. Dia masih nyalahin orang lain atas situasi ini. Otaknya yang rasional itu belum bisa nerima kalau dia baru aja dijebak. Dia masih di situ, marah-marah sendirian di tengah kabut. Dia mutusin buat teriak sekali lagi, lebih keras. Dia ngambil napas dalam-dalam, pakai sisa-sisa tenaga profesionalnya yang udah compang-camping itu. "Hei!" teriaknya, kenceng banget. Suaranya kayak mental ke dinding kabut, tapi nggak balik. Hening. "Hei!" dia teriak lagi lebih frustrasi. Dan kali ini ada jawaban. "Hei!" Jawabannya jelas. Itu suaranya dia. Persis. Nada yang sama, volume yang sama. Tapi datangnya dari arah yang salah. Datangnya dari arah yang harusnya jalur. Tapi dia yakin tadi dia nggak ke sana. Tengkuknya langsung dingin. "Siapa itu?" teriaknya lagi, udah nggak marah. Sekarang lebih ke bingung. "Siapa itu?" jawab suara itu, nadanya sama bingungnya. Ini nggak masuk akal. Demak. Gemak macam apa yang kayak gini? Gemak nggak mungkin sejernih ini. Dan gemak nggak mungkin datang dari arah yang padat pohon. Irwan, si logis, si profesional, otaknya langsung mikir. Itu pasti pendaki lain, niruin suara gue. Nggak lucu. Dia masih berusaha. Dia masih nyari penjelasan. Dia nggak mau ngaku kalah. Tanpa pikir panjang, dia gerak. Dia gerak ke arah suara gemak palsu itu. Dia pikir dia ngejar orang iseng. Padahal dia lagi ngejar umpannya. Dia menjauh dari jalur yang sebenarnya. Dia jalan terus ngikutin suara itu. "Hei! Hei! Di mana lo? Di mana lo?" Dia kayak main kucing-kucingan sama suaranya sendiri di dalam labirin putih ini. Dia jalan berjam-jam, gak sadar waktu. Dan akhirnya, setelah terasa kayak seharian, kabut itu mulai menipis. Kayak ada yang matiin keran asap. Pelan-pelan, warna putih berubah jadi hijau, terus jadi abu-abu. Irwan berhenti, mos-mosan. Kabut itu akhirnya hilang, ke bawah angin senja. Dan pemandangan di depannya bikin lututnya lemes. Dia nggak ada di jalur Palutungan. Dia nggak kenal tempat ini. Sama sekali. Dia ada di lereng yang curam banget, penuh batu-batu lepas dan semak berduri. Di bawahnya jurang. Di atasnya tebing batu yang nggak mungkin didaki. Dia lihat ke sekeliling, nyari-nyari penanda jalur. Pohon yang dia kenal apa aja. Nggak ada. Nggak ada satupun yang familiar. GPS-nya mati total. Nggak ada sinyal. Disinilah egonya yang setinggi puncak Ciremai itu runtuh. Dia, Irwan, sang pemandu profesional, sang ahli GPS, sang premeh mitos, sekarang resmi tersesat. Ini bukan lagi soal klien, ini soal nyawanya sendiri. Matahari udah mau tenggelam. Di ketinggian ini, begitu matahari hilang, suhunya anjlok. Dan bener aja, angin mulai kencang, bawa hawa dingin yang nusuk tulang. Langit yang tadi mulai jernih, sekarang gelap lagi. Tapi bukan karena kabut, awan badai. Malam pertama sendirian.
Badai datang beneran. Anginnya ngegonggong, suaranya kayak serigala. Hujan es mulai turun, kecil-kecil tapi sakit. Irwan menggigil hebat. Oke, survival mode, katanya ke diri sendiri, suaranya gemeteran. Dia harus bikin api, atau dia mati kedinginan. Ini keahlian dasarnya. Dia nemu ceruk kecil di bawah batu, sedikit terlindung. Dia keluarin flysheet, dia pasang seadanya. Terus dia keluarin starter kitnya. Ini alat profesional. Dia udah ngumpulin ranting-ranting kering tadi pas masih ada sisa cahaya. Dia yakin rantingnya kering. Dia keluarin fire starternya, magnesium. Dia mulai ngegesek. Kres, kres, kres. Bunga apinya keluar. Bagus. Bunga apinya kena tinder kering yang dia siapin. Tapi nggak nyala. Ayo, gumamnya. Kres, kres, kres. Bunga apinya keluar lagi, lebih besar, kena ke tinder. Tapi tindernya cuma berasap dikit, terus mati. Gak mau jadi api. Apa-apaan ini? Dia coba lagi. 10 menit, 20 menit. Tangannya udah kaku kedinginan. Bunga api keluar, tapi apinya gak mau nempel. Kayak kayunya nolak buat dibakar. Irwan ngebanting fire starternya. Sialan, kayunya pasti lembab, teriaknya ke Badai. Dia masih nyalahin alatnya, nyalahin alam. Otaknya yang logis itu nolak buat nerima kalau ada sesuatu yang secara aktif larang dia bikin api. Dia lagi frustrasi, marah, kedinginan, duduk di ceruk batunya. Tiba-tiba, di tengah raungan badai, krak. Suara ranting patah, keras, dan deket banget. Bukan suara ranting yang kebawa angin. Ini suara ranting yang diinjak. Irwan langsung kaku. Bulu kuduknya berdiri semua. Padahal dia udah kedinginan banget. Siapa di sana? Teriaknya. Gak ada jawaban, cuma suara angin. Dia nyalain headlampnya, nembak ke arah suara tadi. Ke arah semak-semak dan medan terjal yang gelap. Cahayanya cuma nembus beberapa meter. Hujan es bikin sinarnya pecah. Gak ada apa-apa. Cuma pohon-pohon basah yang goyang-goyang. Babi hutan, pikirnya. Paling babi hutan. Tapi jantungnya nggak setuju. Jantungnya lagi lari maraton. Dia geser badannya, makin nempel ke batu di belakangnya. Dia panik. Dalam panik itu, dia nggak hati-hati. Dia mundurin badannya terlalu cepat. Dan dia lupa kalau dia lagi duduk di medan yang nggak stabil. Kakinya nginjek batu yang salah. Batu itu lepas. Ah! Irwan teriak. Dia nggak jatuh jauh, dia cuma keguling dari ceruk batunya. Mungkin cuma 2 meter ke bawah. Tapi dia mendarat dengan posisi yang salah. Kaki kirinya. Seluruh berat badannya dan karirnya numpu di pergelangan kaki kirinya. Kretek. Suaranya nggak keras, tapi dia ngerasa. Rasa sakitnya nggak langsung datang. Yang ada cuma panas. Panas yang nyebar cepat dari mata kaki ke lututnya. Terus, rasa sakitnya datang, kayak ditusuk ribuan jarum panas. Enggak, rintihnya. Dia coba gerakin. Sakitnya luar biasa, dia hampir muntah. Dia megang pergelangan kakinya. Bengkak, udah pasti bengkak parah. Keseleo, atau mungkin patah. Dia, sang guide yang sombong, sekarang bukan cuma tersesat, dia juga lumpuh. Dia teriak, bukan karena sakit, tapi karena putus asa. Dia teriak minta tolong di tengah badai, di tempat yang gak dia kenal, dengan kaki yang udah gak bisa dia pakai. Dia cuma bisa tiduran di situ, meringkuk nahan sakit dan dingin. Badai makin menjadi-jadi. Dia mulai mikir, ini akhirnya, dia bakal mati konyol di sini. Dan pas dia lagi di titik terendah itu, dia dengar sesuatu. Di sela-sela suara angin. Mas Irwan, suara itu pelan, tapi jelas. Itu suara kliennya, si pendaki kurus yang tadi nanya soal mitos. Mas Irwan, tolong. Irwan langsung ngangkat kepalanya. Hei, saya di sini, teriaknya. Lupa sama sakitnya sejenak. Saya di sini, kaki saya patah. Keheningan sejenak, cuma badai. Terus,
Mas Irwan, dingin. Suara itu datang lagi, tapi aneh. Suaranya nggak kedengeran panik, nadanya datar. Dan lokasinya kayak pindah. Tadi di sebelah kiri, sekarang kayak di depannya, tapi jauh. "Di mana kalian?" teriak Irwan lagi. "Mas Irwan, tolong." Suara itu ngulang lagi. Kata-katanya sama, nadanya sama. Dan sekarang kedengeran makin jauh. Irwan sadar, ini bukan kliennya. Kliennya nggak mungkin nemuin dia. Ini sesuatu itu lagi. Sesuatu yang tadi niruin suaranya. Sekarang dia niruin suara kliennya. Sesuatu itu lagi mempermainkan dia. Dia nggak lagi diserang secara fisik. Dia diserang di satu-satunya hal yang masih dia punya. Rasa tanggung jawabnya sebagai pemandu. Dia nggak tidur semalaman. Antara nahan sakit, nahan dingin, dan nahan takut dengerin suara-suara palsu itu yang terus-menerus manggil dia sampai subuh. Ajaibnya, dia nggak mati. Pas matahari akhirnya keluar, badai udah reda. Irwan masih hidup. Nyaris. Badannya udah mati rasa. Hipotermia ringan, pasti. Kaki kirinya bengkak jadi sebesar bakpao. Warnanya ungu. Dia ngelihat sekeliling di cahaya pagi. Dia benar-benar diantah-berantah. Medan terjal di sekelilingnya kelihatan makin serem pas siang. Dia tahu dia nggak bisa diem di sini. Tim SAR gak bakal ada yang nyari dia di sini. Mereka pasti nyarinya di jalur Palutungan. Kliennya, dia berharap mereka aman. Tapi sekarang dia harus nyelamatin dirinya sendiri. Dia gak punya pilihan. Dia harus gerak atau dia mati kedinginan pas malam datang lagi. Dia ngambil 2 ranting besar, dijadiin tongkat darurat. Dia berdiri. Rasa sakit di kakinya bikin matanya gelap sesaat. Dia nahan teriak. Oke, desisnya. 1 langkah. 1 langkah aja. Didorong sama insting bertahan hidup paling primitif, dia mulai gerak, merangkak, nyeret badan, 1 langkah sakit setiap beberapa menit. Dia gerak seharian, berjam-jam. Dia nggak tahu tujuannya kemana. Dia cuma gerak ke arah yang kelihatannya paling mungkin buat dilewatin. Anehnya, jalurnya nuntun dia makin ke atas. Siang itu dia udah nggak tahu lagi hari apa. Dia dehidrasi parah. Bibirnya pecah-pecah. Setiap gerak itu siksaan. Setelah ngelewatin 1 punggungan batu terakhir, dia ngelihatnya. Dia sampai di area yang terbuka lebar. Tanahnya tandus, cuma batu-batu vulkanik hitam. Dia kenal tempat ini dari peta. Dia ada di ketinggian ekstrim, di atas 2.900 meter. Ini bekas kawah. Dan di seberang lapangan batu itu, dia ngelihat ada cekungan gelap di dinding kawah. Sebuah mulut goa. Irwan langsung tahu itu apa. Goa Walet. Semua pendaki Ciremai tahu legenda tempat ini. Tempat yang dihuni. Tempat yang paling terlarang buat didatangi, apalagi buat kemah. Pantangan utamanya, tapi pas dia lagi mikir gitu, langit di atasnya jadi gelap lagi. Awan hitam kumpul cepet banget. Dan bukan hujan, tapi salju. Badai salju mulai turun di ketinggian itu. Irwan ngelihat ke langit. Salju turun makin deras. Dalam 5 menit, dia bakal mati beku. Kaki kirinya udah gak bisa diajak kompromi. Terus dia ngelihat ke goa itu. Tempat terlarang.
Tapi tempat itu nawarin perlindungan dari badai. Persetan sama pantangan, desis Irwan. Persetan sama mitos. Logikanya ngambil alih lagi. Logika bertahan hidup. Mitos gak bisa buluh dia, tapi badai salju ini pasti bisa. Dia nyeret badannya, melewatin lapangan batu itu. Setiap langkah adalah perjuangan. Akhirnya, dia sampai di mulut goa. Dia masuk ke dalam kegelapan itu. Mungkin sekitar 10 meter ke dalam, sampai suara badai di luar mulai kedengeran jauh. Di dalam, anehnya, tenang. Gak terlalu dingin. Dia ngelepas carrier-nya yang berat. Dia duduk nyender ke dinding goa yang dingin. Dia aman. Dia ngerasa aman untuk pertama kalinya dalam 24 jam terakhir. Dia selamat. Dia nggak tahu kalau dia baru aja ngelakuin kesalahan terbesar dalam hidupnya. Dia bukan nemu tempat berlindung. Dia baru aja masuk ke dalam jebakan. Gunung ini nggak ngejar dia lagi. Gunung ini menggiring dia ke sini. Dan sekarang, dia ada di tempat yang sesuatu itu mau. Sore itu, badai salju masih ngamuk di luar. Irwan duduk di dalam kegelapan. Dia harus hemat baterai headlamp. Dia ngecek peralatannya sekali lagi, buat mastiin dia masih punya harapan. Dia keluarin headlamp utamanya, masih nyala terang. Dia keluarin power bank-nya. Dia colok ke ponselnya yang mati total. Indikator di powerbank nyala, 4 lampu, full, 100%. Bagus, gumamnya. Dia punya daya, dia punya perlindungan, dia mungkin bisa selamat. Dia matiin headlampnya, hemat baterai. Dia duduk di kegelapan total. Suara badai di luar kedengeran kayak di dop, jauh banget. Tapi di dalam goa, hening. Terlalu hening. Gak ada suara tetesan air, gak ada suara kelelawar, gak ada suara apa-apa. Cuma suara napasnya sendiri yang kedengeran berat dan sakit. Dia coba buat tidur. Dia harus istirahat, ngumpulin tenaga. Dia nutup matanya. Tapi keheningan di dalam goa ini, entah kenapa, terasa jauh lebih menakutkan daripada badai salju di luar. Rasanya kayak dia lagi ditonton. Dia nggak tahu udah berapa lama dia duduk di situ. Mungkin 1 jam, mungkin baru 10 menit. Waktu kayak nggak berlaku di kegelapan itu. Dia mutusin buat nyalain headlampnya sebentar, cuma buat mastiin dia masih di dunia nyata. Dia tekan tombolnya. Klik, nggak nyala. Irwan ngerutin kening. Baterainya habis. Gak mungkin, ini headlamp mahal, baru dicas. Klik, klik, klik. Dia neken-neken tombolnya makin keras. Tetap mati. Sialan, gumamnya. Dia ngerogoh carrier-nya, nambil headlamp cadangan. Dia tekan tombolnya. Mati juga. Jantungnya mulai berdebar. Oke, tenang, katanya ke diri sendiri. Dia ngerogoh kantong jaketnya, tempat dia nyimpen powerbank yang tadi nyala 4 bar, lagi ngecas ponselnya. Dia cabut kabelnya. Dia tekan tombol indikator di powerbank. Gak ada lampu biru yang nyala. Mati. Mati total. Dia cek ponselnya. Mati. Semuanya. Semua alat elektroniknya mati serentak. Ini gak masuk akal. Ini gak mungkin secara fisika. Baterai headlamp beda, powerbank beda, ponsel beda. Gak mungkin semuanya mati barengan kecuali ada sesuatu yang mematikannya. Disinilah otaknya yang logis itu, benteng terakhirnya, mulai retak. Dia sendirian, di dalam goa terlarang, tanpa cahaya, dan semua teknologinya rontok. Dia ngebuang powerbank itu,
Gak ada gunanya. Dia gemeteran, tapi sekarang bukan cuma karena dingin. Tiba-tiba, gror. Suara geraman, pelan, berat, dan basah. Datangnya dari mulut goa. Jantung Irwan kayak berhenti. Suara itu bukan suara babi hutan. Itu suara predator besar. Dia langsung rangkak mundur, ngejauh dari mulut goa, makin masuk ke dalam kegelapan. Tapi rasa penasarannya, atau mungkin ketakutannya, maksa dia ngelihat. Dia harus tahu apa itu. Dia ngerogoh kantong celananya, nyari satu-satunya benda non-elektronik yang dia punya. Korek api. Korek api batang yang dia simpen buat darurat. Tangannya gemeteran hebat. Dia ngambil satu batang. Dia coba gesek ke kotaknya. Kres. Gagal. Tangannya terlalu basah dan gemeteran. Ayo, rintihnya. Dia coba lagi, nahan napas. Kres. Apinya nyala. Cahaya oranye kecil itu langsung ngerangin tangannya dan nerangin apa yang ada di mulut goa. Itu bukan siluet. Itu harimau. Harimau raksasa. Bulunya belang, tapi kotor kayak lumutan. Dan pas makhluk itu nengok ke arah cahaya korek, Irwan melihat matanya. Mata kanannya normal, kuning nyala di kegelapan. Mata kirinya gak ada, cuma rongga hitam yang bolong. Harimau bermata satu. Korek api di tangannya mati, kebakar sampai jarinya. Kegelapan kembali. Tapi bayangan itu, bayangan harimau satu mata itu, udah ngebakar otaknya. Ini nyata. Ini beneran ada. Dia gak bisa napas. Dia nunggu diterkam. Nunggu cakarnya nyobek dia. Dia nunduk, nutup kepala, pasrah. Tapi gak terjadi apa-apa. Dia nunggu 1 menit, 5 menit, gak ada serangan. Cuma ada suara geraman pelan tadi. Pelan-pelan dia buka matanya. Dia gak berani nyalain korek lagi. Dia cuma ngintip ke arah mulut goa, di mana cahaya badai salju dari luar ngasih sedikit banget siluet. Dan harimau itu masih di sana. Dia nggak masuk. Dia nggak nerjang. Dia cuma duduk, kayak anjing penjaga. Dia duduk persis di mulut goa, nutupin satu-satunya jalan keluar. Irwan ngerti di saat itu juga. Ini bukan predator yang lagi lapar. Ini sipir penjara. Dan dia, Irwan, dia adalah tahanannya. Dia kejebak di dalam goa walet, dijagain sama harimau gaib bermata satu. Semua kesombongannya, semua profesionalismenya luntur di saat itu juga. Dia cuma tumpukan daging yang ketakutan, kejebak di sel batu di ketinggian nyaris 3000 meter. Malam kedua itu adalah siksaan terpanjang dalam hidupnya. Dia nggak tidur. Dia cuma duduk di kegelapan, dengerin suara geraman si penjaga di depan, sambil nahan sakit di kakinya. Besok paginya, hari ketiga. Irwan nggak tahu lagi. Dia masih hidup, nyaris. Dia dehidrasi parah. Tenggorokannya kayak amplas. Kakinya yang bengkak itu udah mati rasa. Warnanya jadi biru gelap. Dia demam. Dia ngelirik ke mulut goa. Harimau itu masih di sana. Nggak gerak. Cuma duduk, mawasin. Nggak tidur, nggak makan. Cuma jaga. Disinilah Irwan sadar. Ini bukan harimau biasa. Ini tunggangan. Ini penjaga. Dan kalau ada penjaga, berarti ada pemiliknya. Dia inget cerita juru kunci. Dia inget cerita pendaki lain yang dia ketawain. Cerita tentang Nini Pelet, sang penguasa Goa Walet. Irwan gak gila. Ini yang paling parah. Otaknya masih waras. Dia masih bisa mikir logis. Dan logikanya setelah dipaksa
akhirnya nyampe di satu kesimpulan. Gue melanggar, gue sombong, gue masuk tempat terlarang, dan sekarang gue jadi tahanan Nini Pelet. Kewarasan rasionalnya masih utuh, tapi dipaksa buat nerima realitas baru yang gila ini. Seharian itu dia cuma bisa nangis tanpa suara. Dia terlalu lemah buat gerak. Dia tahu dia bakal mati di sini. Malam ketiga datang lagi. Dia udah di titik paling putus asa. Senja di hari ketiga. Dia udah gak kuat. Dingin, lapar, haus, sakit, dan takut. Dia udah gak punya harga diri lagi. Gak ada sisa profesional. Dia cuma cowok 29 tahun yang mau pulang. Dia ngelihat ke arah harimau di depan. Tolong. Suaranya serak, hampir gak keluar. Siapapun kamu, apapun kamu, lepaskan saya. Saya minta maaf. Dia ngerangkak dikit ke depan, memohon ke si harimau. Tapi harimau itu cuma ngeliatin dia dengan mata satunya, dingin. Saya minta maaf, teriak Irwan sekuat tenaga. Hening. Badai di luar kayaknya udah reda. Dan di keheningan total itu, dari belakangnya, dari lorong goa yang lebih gelap, lebih dalam, dia dengar suara. Hi, 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 hi. Tawa. Tawa perempuan tua. Melengking, kering, kayak kuku ngegaruk batu. Jantung Irwan kayak diremas. Dia salah. Dia memohon ke penjaga. Padahal bosnya ada di belakang dia selama ini. Dia kejebak. Di depan ada si sipir. Di belakang ada si pemilik. Tawa itu berhenti. Tiba-tiba Irwan kaku. Dia gak berani nengok ke belakang. Dia cuma bisa diem, ngerasain dingin yang beda. Bukan dingin cuaca. Ini dingin dari dalam. Tuk, sesuatu kena punggungnya. Keras, kayak kerikil. Au, tuk, tuk, kena kepala, kena bahu. Kerikil-kerikil kecil mulai nimpukin dia. Dari mana? Dari kegelapan di belakangnya. Ini bukan kerikil yang jatuh dari atap goa. Ini kerikil yang dilempar, sengaja. Nggak terlalu sakit, tapi nagetin dan menghina. Tuk, 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 makin cepet. Kayak ada anak kecil iseng nimpukin dia. Tapi ini bukan anak kecil. Ini dia, si nenek, lagi main-main sama tawanannya. Irwan panik. Dia nggak mau dilempar-lempar kayak binatang. Dia ngerangkak, nyeret kaki sakitnya, ngejauh dari sumber lemparan. Dia ngerangkak ke arah mulut goa, ke arah si harimau. Dia lebih milih si harimau daripada sesuatu yang ngimpukin dia dari belakang. Dia nyeret badannya makin deket ke cahaya remang-remang di mulut goa. Dia udah hampir sampai di mulut goa. Dia bisa ngerasain angin salju dari luar. Dia udah gak peduli lagi sama badai. Pas dia tinggal 1 meter lagi, keroar. Harimau itu berdiri. Gak lagi duduk. Dia berdiri, ngebuka mulutnya dan ngeluarin suara geraman yang bikin isi perut Irwan mual. Geraman itu kayak dinding. Kayak bilang, maju 1 langkah lagi, lo abis. Irwan berhenti. Dia kaku. Di belakangnya, lemparan kerikil makin kencang. Tuk, tuk. Di depannya, harimau bermata 1 siap nerjang. Dia kejebak di tengah, di lantai pembantaian. Gak bisa maju, gak bisa mundur. Disinilah, di titik ini, otaknya yang rasional itu patah, hancur. Dia gak lagi nyari penjelasan. Dia cuma percaya. Maaf, teriaknya. Kali ini beneran, bukan lagi akal-akalan. Saya minta maaf. Saya percaya. Saya ngaku salah. Tolong,
Ampun, dia nungging, sujud di lantai goa yang kotor. Dia nangis, dia ngejedukin kepalanya ke batu. Ampun, ampun. Dan setelah itu, semuanya gelap. Dia pingsan. Mungkin karena dehidrasi, mungkin hipotermia, mungkin karena dia udah nyerah total. Dia nggak tahu berapa lama dia pingsan. Sehari, semenit, yang jelas pas dia buka mata, dia dengar suara. Tapi bukan suara gamelan, bukan suara tawa, bukan geraman. Di sini, di sini. Ya Allah, masnya masih hidup. Itu suara manusia, suara orang beneran. Irwan ngebuka matanya. Silau. Dia ngelihat beberapa sosok pakai seragam oranye dan loreng. Tim SAR gabungan, BPBD, TNI. Mereka nemuin dia. Mereka nemuin dia persis di mulut goa walet, ngegelung kayak janin, menggigau kedinginan. Mas Irwan, kata salah satu penyelamat nepuk-nepuk pipinya. Irwan gak bisa ngejawab, bibirnya kaku. Dia ngelihat ke sekeliling. Goanya sekarang cuma goa biasa. Gak ada harimau, gak ada lemparan kerikil. Cuma goa batu yang dingin dan basah. Klien saya, cuma itu yang bisa dia bisikin. Penyelamat itu ngangguk. Klien Mas aman, ditemukan di pos 3 kemarin, kedinginan tapi selamat. Mereka nggak pernah tersesat jauh. Irwan ngedengar itu, dan dia ngerti. Kabut itu, suara itu, semua itu bukan buat rombongannya. Itu cuma buat dia. Kliennya cuma umpan. Dia adalah satu-satunya target. Tim SAR langsung kerja cepat. Mereka balut dia pakai thermal blanket. Mereka pasang infus darurat. Kaki kirinya parah. Mereka harus pakai tandu. Proses evakuasinya nggak gampang. Butuh berjam-jam. Mereka harus bawa dia turun dari ketinggian nyaris 3.000 meter. Ngelewatin medan terjal yang sama yang bikin dia nyasar. Karena kakinya hancur, mereka harus pakai teknik vertical rescue di beberapa titik. Nurunin dia pakai tali. Ini evakuasi estafet. Tandu itu dioper dari tim satu ke tim lain. Selama perjalanan turun itu, Irwan gak ngomong apa-apa. Dia cuma diem. Dia dibalut selimut, tapi tatapannya kosong. Para penyelamat ngajak dia ngomong. Mas Irwan kuat, Mas. Tapi dia gak ngejawab. Dia cuma ngelihatin ke atas, ke arah puncak, ke arah goa walet yang udah dia tinggalin. Dia udah selamat secara fisik, tapi pikirannya, jiwanya, kayaknya masih ketinggalan di atas sana. Masih jadi tahanan si harimau dan si nenek. Dia nggak gila, dia cuma trauma. Trauma karena dipaksa percaya. Setelah perjalanan panjang, berhari-hari rasanya, dia akhirnya sampai di bawah. Ambulans sudah nunggu. Mereka langsung bawa dia ke rumah sakit terdekat. Dia sampai di RSUD Kuningan. Ruang UGD, terang banget, bersih, bau alkohol, kebalikan dari tempat dia berasal. Dokter dan perawat langsung nanganin dia. Hipotermia parah, dehidrasi akut, fraktur di pergelangan kaki kiri, dan memar-memar di sekujur tubuh. Waktu dia lagi distabilin, seorang polisi datang nyamperin. Prosedur standar buat pendaki hilang. Mas Irwan, kata Pak Polisi pelan, bisa ceritakan apa yang terjadi di atas? Irwan diam lama. Dia ngelihatin lampu neon di langit-langit UGD. Dia nginget lagi GPS-nya. Dia nginget juru kunci. Dia nginget kabut. Dia nginget suara-suara. Dia nginget harimau itu. Akhirnya Irwan, si guide profesional yang sombong, yang percaya logika, nengok ke Pak Polisi. Dia natap lurus ke mata petugas itu, dan dengan suara serak yang kering, dia bilang, harimau itu matanya cuma satu. Cerita Irwan tadi nunjukin kalau hukuman terberat itu bukan kematian, tapi dipaksa sadar, dipaksa percaya, sampai semua yang dia banggakan sebagai seorang profesional hancur lebur. Dia selamat, tapi Irwan yang dulu kayaknya udah mati di goa itu. Gimana menurut kalian soal pengalaman dia?
Coba bagiin perasaan kalian setelah dengar cerita ini di kolom komentar. Kisah dengan gema personal yang kuat seperti inilah yang menjadi jantung dari kanal ini. Jika kalian punya pengalaman tak terlupakan yang ingin diangkat dan dibagikan, jangan ragu untuk menghubungi kami lewat link yang ada di deskripsi.